Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Halo muda-mudi, Halo, balik guys. lagi di Muda Bersuara. Nah kali ini gue sendiri, nggak sama Dika maksudnya, tapi gue berdua sama Pak Ono. Lagi-lagi Pak Ono. Lagi-lagi sama Pak Raffi sekarang nih. Seperti yang gue mention, gue sama Ono nih dari zaman kuliah udah apa ya orang-orang bilangnya dynamic duo lah. Wah, kacau. Dynamic duo karena Pak Ono Tandem the best spektakuler. pada masanya ya. Spektakuler, dinamikanya luar biasa. Karena kita benar-benar saling mengisi sih waktu itu. Iya, pada saat itu Ono nih bagian yang kritis-kritisnya, nah gue bagian yang tone down-nya, gitu. Dan ternyata terbukti di tempat pekerjaan memang lo iya, akhirnya proven. spesialis di Proven. PR-nya, gue di spesialis Iyo, buat strategik ngidung-ngidungnya. ya, Wah, respect. Kacau. Respect. Jadi Ono karena idenya terlalu liar, kadang-kadang gue redam nih realisasinya kayaknya agak susah. Orang lapangannya nih, Jadi gue mencoba untuk supaya idenya Ono bisa terimplementasi, jadi harus ada beberapa adjustment kayak gitu-gitulah, seru lah dulu lah. Sampai akhirnya ketarik di dunia pekerjaan. Gitu. Kita sempat sekantor. Betul. 1 bulan. Kayak Bernadia lagunya 1 bulan. 1 bulan saja. Jadi waktu itu gue lagi bingung gitu, anjir gue ngapain ya gitu. Udah kerja pada saat itu, cuman bingung aja. Iya, kita masing-masing kerja di industrinya masing-masing ya. Industri masing-masing yang berbeda. Berbeda banget. Beda gitu. Lo di PR waktu itu kan, gue di creative agency waktu itu. Itu industri yang tidak terbayangkan sebelumnya sama gue. Karena kreatif agency kan pada saat itu lumayan tren ya di anak-anak. Bahkan gue nggak tahu dulu orang ngomong PPT itu deck. Lu bikin deck, deck gitu. Enggak, gue bikin PPT, iya itu deck namanya. Oke, gitu. Ya. Segala macam. Terus gue ngerasa kan gue nggak relate nih karena itu kerjaan yang sangat anak selatan sekali kan ya. Pada saat itu tuh lagi menjamur banget, baru mulai jamur ya, baru mulai growing gitu segala macam. Tiba-tiba kita lagi ngopi di kopinya Abdul. Abdu betul. Di kopinya Abdul daerah Pejaten. Itu nggak sengaja juga ya, Vi? Enggak. Abdu ngundang lo ya? Enggak, gue Atau diajak lagi sama apa ya? Panjul. Oke, iya. Iya ya. Gue sama Unyi. Lu sama Unyi ya? Panjul. Seingat iya. gue. Iya betul. Terus gue datang, saya ada Ono, ada Unyi segala macam. Nah Ono sama Unyi. Kita update kehidupan lah ya. Iya, pada lo saat di itu PR gimana? Lo kondisi gitu. sekantor ya? Iya. Lo sama Unyi ya? Gue sama Unyi sekantor. Udah kita ngobrol update kehidupan. Terus gue bilang, gue nggak tahu nih, gue masih agak galau nih sama kerjaan gue yang sekarang. Gue cerita lah bla 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 bla. Lo kayaknya cocok deh, Vi. Waduh, gue bilang bius anjir, gue bilang. Bisanya udah ini ya, tempat gua bisanya lagi tajam nyari. banget ya itu ya langsung ya. Waktu itu Ono cuma mention 3 tempat gue lagi nyari. Kalau lu mau, kayaknya lu cocok. Tapi bayarannya nggak seberapa. Gue 3 hal itu. Iya. Terus gue bilang, serius no? Iya. Berapa? Ya Ono mention lah nominal saat itu. Ya udah deh, gue coba gitu. Iya, betul. Dan akhirnya gue coba. Jodoh, keterima. Kita sekantor dok ya, sebelah-sebelahan. Enggak, tapi waktu itu WFH no. Jadi kita nggak sempat sekantor. Lagi COVID tuh. Ya. Oh iya deng. Lagi COVID. Nggak Ya. sempat. Kita sempat sekantor, cuman kita nggak sempat ketemu di kantor. Ketemu kantor betul. Gitu. Nah ternyata itu one more notice-nya Ono. Si bangke. Habis itu gue ditinggalin seadanya. Gue bilang, sorry tiba-tiba nggak ke kantor, tiba-tiba nih hari pertama kantor excited dong. Wih, ke kantor akhirnya ketemu orang-orang. Dia bawa pizza gede banget. Oh iya, paper plates. Gue baru inget. Des. Ngapain lu no? Gitu. Ngapain no? Ini hari terakhir gue. Bangke, gue bilang Ono bangke. Tapi dia bukan datang menggantikan kursi gue. Ada gitu. lagi. Ada lagi. Memang yang gue ekspektasiin di awal memang, apakah kalau kita di kampus oke lah gitu. Kita udah banyak bisa ngelakuin apa dan lain-lain. Apakah di dunia kerjaan bisa gitu tadinya gitu. Satu dan lain hal akhirnya gue dapat offering. Iya, namanya karir kan. Nggak ada yang tahu. Gitu. Akhirnya di hijack lah gue ke kantor sebelah gitu. Tapi in a good way-nya gitu. Justru malah perpindahan ini yang pada akhirnya ngebawa kita ke next step juga. Setuju gue. Gitu. Setuju. Kalau nggak ada momen ini, kalau nggak ada perjalanan ini mungkin belum nggak tahu ya kita lagi di apa ya, mungkin nggak ketemu juga nih sekarang gitu. Sama hal takdir emang unik sih menurut gue. Betul. Gitu. Kalau misalkan kayak lo di kantor yang sekarang, kalau lo nggak di kantor yang dulu,
lu nggak akan ketemu sama path yang sekarang nih Betul. kantornya. Begitupun gue gitu. Gue di company yang sekarang, kalau gue nggak di company gue yang dulu yang Iya. ya kemudian lu resign, lu tinggalkan segala macem, nggak akan Nggak ketemu ketemu, gitu. betul. Karena cross path-nya tuh udah mungkin Makin udah ditulis jauh, kali ya, gue nggak iya ngerti iya lah gitu. iya, betul betul. Kalau gue nggak ngopi di tempatnya Abduh pada saat itu, Nggak dateng ya, nggak kayak, "Ah, datang, males gue gue," gitu. iya, gue nggak di kantor gue yang kemarin dan gue Heeh, nggak di kantor gue yang sekarang gitu betul kan. betul betul, dan itu terjadi juga Hmm, sekarang gitu, gua pindah ke satu, terus pindah ke 2, hmm, ternyata kantor 2 kurang, ternyata orang-orang di kantor 2 pindah ke kantor lain, gue ditarik hmm, lagi hmm, hmm. sampai dapet lagi gitu, terus kayak, "Oh, gini ya," gitu, Iya, "gini seru, ya," seru seru. sih, seru. Wah, mungkin mungkin buat sebagian orang tua melihatnya juga kayak, Kalau "En pindah-pindah mulu iya, sih ini kerja pindah-pindah gitu mulu kan. sih, gimana nikmatinnya," Heeh, gitu. Udahlah PNS aja, aduh iya. deh tuh, udah PNS aja atau kementerian aja gitu. Tapi, ya udahlah gitu, Hmm, toh juga masih banyak yang harus dieksplor, bener, masih bener. banyak juga yang harus kita pelajarin. Hmm. Jadi menurut gue juga nggak ada hal yang rugi lah Oh ya, ya, pindah-pindah ini, walaupun memang tadi ada banyak, pros and cons-nya juga ya, ya, ya. gitu. Nah, gue tuh somehow kan dulu zaman-zamannya kita masih di agency Mmm, gitu ya, kita masih di consultant apa segala macam, kita tuh suka bingung kan, kok ada ya orang berkarir sampai 20 tahun, 25 iya, tahun gitu, sampai pada akhirnya gua gua mendarat gitu ya, gue berlabuh di mmm, company yang cukup konservatif, oke, yang sekarang, heeh heeh, dan akhirnya gue nemu reason why ya kenapa orang tuh bisa betah kerja 20 tahun di company yang sama, 25 tahun di company yang sama. Karena somehow ketika lo dapet established company, itu tata beban pikiran lo nilai. akan jauh lebih iya, jauh lebih ini walaupun emang beban kerjanya sama aja, maksud gue Sama aja, semua betul. kerja capek. Oke, Gitu, semua kerja capek, semua kerja pusing, cuman somehow ketika lu, masuk di established company, mmm, ada hal-hal yang harusnya lu pikirin, nah ini dipikirin sama orang yang lain lain, gitu. betul. Makin Itu lumayan sih buat apa ya, kayak membuka jalan pikiran gua, oh ternyata ini reason-nya betul orang bisa kerja 20, 25 tahun segala macem betul gitu. betul betul. Kalau lu apa ya, tipenya yang eksploratif ya? Mhm mhm. Eee, gue juga ngerasa perlu ada satu milestone lah ya yang Hmm, harus dilewatin dari umur lah ya gitu. hmm, hmm, Jadi, gue juga nge-challenge, ya udahlah, sebelum under tiga 10? puluh gitu, gue rasa gue mesti banyak belajar gitu, Oke, gue mesti oke. banyak tahu beberapa hal-hal yang, eee gue tuh taunya cuman hasilnya doang, di baliknya tuh kayak Hmm, gimana sih hmm, hmm. gitu. Poin-poin itu yang pada akhirnya, itu yang harus gue cari lah gitu. Oke. Memang ujungnya adalah award atau Iya. apapun lah ya yang emang itu karya gue atau Iya, 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 iya. paten gue gitu, tapi Oh, lu memang ngejar itu ya? Lo masih sih punya sebenarnya. lo punya legacy, lo punya apa, karya yang Iya. kemudian bisa dikenang kayak Kenang, gitu ya? iya, Mhm, heeh mhm, mhm. heeh, ke arah situ sih, Iya, memang, karena ya itu tadi, gue nggak mau ngerasa, gue stuck nih di sini-sini aja mmm, gitu. mhm, mhm, Kayaknya, mhm. mindset-nya memang beda banget sih, Iya, iya, beberapa iya, orang iya. justru malah merasa nyaman kalau, ya udahlah ini udah Iya, di gua posisi yang sama gitu, gua. ya kan. Mungkin itu iya nanti, tapi Iya, kalau menurut gua gitu, mmm, ya mhm, nantilah mhm. di 30 gua akan merasa, lebih aman, lebih secure kalau gua udah paham banyak hal gitu, Oke, gitu sih. Jadi oke, oke. ini momen di mana, ya ini tahap eksplorasi menurut gua Tapi gitu, lo pernah nge-explore ngalamin career sesuatu. switching nggak? Dari Kalir apa jadi apa gitu? Sejujurnya iya, tapi itu untuk di side job sih, Mmm, side job-an sih. Kalau yang selama ini gua, mulai dari 2018 memang masih inline ya? inline, masih as a strat, Mmm, gue mhm, masih merasa, ya udahlah, gua kayaknya punya potensi atau gua punya kelebihan untuk, gua tahu sesuatu tim, sesuatu orang tuh punya, mmm, kelebihan atau oke, kemampuan iya. apa gitu, kayaknya bisa deh gua kulik untuk jadi sesuatu gitu. Mmm, Jadi mhm, mhm. gua masih masih merasa, itu bisa jadi keunggulan gua gitu. Oke. Nah, Jadi di lo situ dari sih. 2018 kan? Mhm, Which udah mau 7 tahun lah, iya 6, 7 tahun. 6, 7 tahun di, dunia strat gitu. Mhm mhm. Meanwhile gue lumayan switching nih, Iya. lumayan Oh ganti-ganti iya? gitu. Lumayan 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 lumayan. ganti-ganti untuk karir gue. Nah, menurut lo,
Kalau dulu kan yang zaman kita masih ngejalanin jadi strat, mungkin gue jadi strat di 2021 kali ya. Iya, waktu pindah ke Eh, yang itu kan, iya, kantor itu kan? Iya, ke Iya, Tebet ke itu Tebet kan? tuh 2021 itu gue baru belajar jadi strat. Hmm. Diajarin sama Ono juga pada saat itu. Wah, banyak banget gue dikasih Aduh. pencerahan setemplate-template decknya gue dikasih gitu kan. Nah, itu kan menurut gue dulu eksplorasinya apa ya, lumayan challenging ketika kita jadi strat. Kita mesti nanya orang apa segala macam bla 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 research. Iya, Nah, sekarang nih udah ada ChatGPT, udah ada iya. AI. Nah, menurut lu apa ya, perubahannya itu memudahkan atau Mhm. gimana di dunia strat? Di podcast sebelumnya tuh yang Heeh, sama sama Dika ya? Dika juga sempet dibahas Mmm, tipis mhm, kan soal, kayaknya, kita tuh emang udah harus berteman lah gitu sama mhm, AI gitu. mhm. Terlebih di momen ini gitu, Iya, semua kemudahan ada, bener. semua kecepatan Iya, yoi, ada, yoi, segala yoi. macam gitu. Jadi justru bukan untuk, jadi as a shortcut untuk Mmm, lu menemukan sesuatu atau lu iya. menemukan, ide gitu. Mmm, mhm, Tapi mhm. justru malah jadi harusnya berkawan gitu lah. Iya, setuju gua. Lo harus jadiin dia teman brainstorm Iya, gitu kan untuk ya tadi gitu, apa yang pengen lo achieve tuh ya dibantunya sama sama dia gitu. iya, Pun tidak melupakan teman-teman di belakang lo yang, memang dia memang spesialisnya di situ iya, iya, gitu. orang beneran Orang ya, beneran ya, karena bener. intuisi justru yang nggak dimilikin sama robot-robot itu Iya gitu. sih. Jadi robot memang bisa ngasih advice, bisa Mmm, ngasih suggestion iya, seabrek-abreknya, sebanyak-banyaknya, tapi kalau menurut lo intuisi lo kayaknya ini nggak tepat deh untuk brand ini, atau mmm, ini nggak cocok di brand ini. mmm. Ya lo yang mengoperasikan, lo yang Iya, menentukan bener. gitu. Jangan lo Jadi plek-ketiplek bergantung sama bergantung AI ya, sama AI bener gitu. sih. Tapi untuk jadi teman diskusi, Mmm, membantu banget, yoi, memudahkan bener, banget bener. gitu. Gua akuin lah, gua akuin ya, 2 sampai 3 pitching ke belakang, justru menang karena gua AI? malam-malam, ngobrol sama AI. Oke, Secara, surface-nya aja gitu, oke. asal surface, Mmm, data tetap, mmm, harus nanya, harus riset, harus membuktikan segala macam, tapi untuk nyari mood, nyari, mmm, semangat itu kadang iya, ya udahlah tanya ini, oh keluar 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 iya, keluar. iya, Jadi iya, iya, iya. Bener, pemantiknya itu bener, tuh bener. dari AI Dan baru somehow digituin. dia tuh bisa ngasih kata-kata yang sebenarnya kita udah mikirin substansi nih. Mhm, mhm. Kita udah mikirin core-nya, oke core-nya gue mau naruh A, tapi Mmm, buat nge-explain A nih somehow lo iya, butuh effort lebih kan. Nah betul. itu biarkan AI yang bekerja gitu, yang Iya, penting ketika lo menjelaskan lo paham, paham, betul. gitu. Jadi ide dasarnya, intuisinya Tetap di lu lo, tetap bener. tetap di lu Heeh, yang mengoperate semua ya. itu gitu. Cuman untuk eksplorasi kalau kita sih saranin pakai AI ya. Mhm, Karena somehow karena gini, anjir dia bodoh banget pakai AI. Justru kalau lo nggak pakai AI lu bodoh untuk juga sekarang gitu ya, untuk untuk sekarang gitu. sekarang gitu. Tapi sekali lagi jangan bergantung ya No ya. Betul, 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 Iya, betul. jadi teman diskusi setuju gue sama Teman Ono AI diskusi itu. enak banget sih, Heeh, nggak kenal waktu, bener. nggak kenal jam, Iya, nggak kenal mood. nggak kenal mood, Iya, nggak kenal, gue lagi stuck nih gitu, iya. entar deh, Entar deh gue lagi berantem nih sama bini gue, entar eee, deh gitu, nggak ada. palingan cuman udah limit nih habis, Iya udah limit, bayar waktunya dong untuk upgrade ke Pro bayar dong gitu gitu, kan. udah itu Iya, doang kan. heeh, 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 heeh. Sampai ini gue cerita juga sih, Heeh, heeh. di agensi yang gue sekarang itu bener-bener small team banget, Hmm? tapi skala pitching-nya lumayan dar Iya. gitu, Gue lumayan familiar sama agensi lo yang tadi lo ceritain itu mhm, mhm, gue udah pernah lihat hasil pitching-nya, output-nya, mhm, itu mhm. gila sih beyond menurut Iya, gue. iya Menurut gue lumayan beyond sih. sih. Oh itu yang Yang akan, akan. heeh, ini Oh yang sekarang, yang current nih? yang sekarang Oke, yang baru gitu. farewell ini Iya, nih. iya, iya gue pindah nih, pindah lagi, aduh berlabuh lagi. Iya tapi yang ya gue cerita yang sekarang gitu. Jadi, kemarin lucu dapet, eee, klien dari brand cat Oh, di Cikarang sana gitu. Gue ini bukan chat yang pernah dulu lo kerjain bukan, kan? bukan, bukan. Oke. Terus, nggak ada timnya nih gitu, gue cuman 2 orang yang ngerjain Hmm. kreatif sama asal gua gitu. Oke. Gimana nih ngerapin deck? Projeknya apa? Sosmed? Bukan, Campaign? kreatif, branding, brand manifesto, terus, iya sosmed juga, Heeh. sosmed ada tapi
lebih ke campaign sih, campaign base gitu. Terus gimana ya caranya ya? Kita mau bikin divisian, kita mau bikin sosmed, kita mau bikin brand manifesto Tapi lu gitu. cuma berdua. Tapi gue cuma berdua gitu. Oke. Terus dia cuman, ya udah kita drafting dulu. Wih. Nanti kita cek-cek ya. Oke gitu. Oke, sip, gas gitu. Kerjain. Bikin storyboard yang biasanya kita bikin rinciannya terus dioper ke tim kreatif terus nanti tim kreatif gambar gitu. Iya. Ini pakai AI gitu. Gambarnya pakai AI. Kita ngedescribe antara kita Oh. ngedescribe atau kita nyari reference terus di re-image. Oh, enggak, maksud gua output gambarnya tuh hasil AI berarti. Hasil AI. Itu Gila. tapi buat pitch ya. Buat pitch ya, ini buat pitch ya. Iya, bukan buat buat running project-nya sih. Bukan running enggak, project-nya enggak, buat pitch terus oke. Masa gambar doang nih, bisa nggak di escalate lagi gitu? Di CapCut bisa deh kayaknya dikasih VO pakai suara-suara ini. Bisa tuh, boleh digerakin sekalian aja. Gini. Oke. Present dong. Tepuk tangan. Tepuk tangan terus kayak ini kita AI loh semua. Kok lu malah justru maksudnya dia juga amazed gitu. Wah, iya. gila lu di pitching, bukan di pitching ya, kayak di first draft lu untuk kayak maparin lu bisa apa, bikin seniat ini lu gitu bisa ya, bikin sebagus seniat ini. ini. Padahal kita juga nge-short card banyak lini yang bisa kayak udah dah ini buat pitch, ini buat pitch, ini. Jadi bukan dalam artian lo akan mengerjakan sesuatu dengan AI, tapi lo tuh bisa mengeluarkan apa yang bisa dieksplor lagi dan kira-kira kayak gini nih. Ketika dieksekusi lo tetap harus punya orang yang emang spesialis di bidang itu. Tapi untuk membuat first impression dan untuk mereka yakin apa yang lo kerjakan itu beneran bagus, masa dia harus nunggu 2 minggu untuk bikin pitch gitu kan? Untuk bikin deck gitu. AI itu ngebantu buat bikin frameworknya dulu nih. Iya, gitu. itu. Nah, ketika lo bisa optimize AI, sebenarnya AI itu bukan hal yang kalau misalkan lo buka ChatGPT lo suruh-suruh ya gampang gitu. Cuman somehow ketika lo perlu yang sesuatu yang lebih advance, itu ada seni prompting menurut gue. Iya, promptingnya betul. Ada art of prompting gitu. Jadi kayak lo ketika lo nggak puas sama jawabannya, lo bukan kemudian jadi bingung terus lo jadi nerima apa yang dia kasih gitu. Betul. Tapi bisa, ini cuma segini doang nih, lo bisa ngasih lebih nggak? Gitu kan, ini kayak biasa banget yang out of the box dikit dong gitu. Iya. Itu kemarin gue baru bikin proposal pitching. Oh juga, bikin juga? Iya, on my own, gue sendiri, gak ada tim kreatif, gak ada apa segala macem. Tapi ini bukan mengartikan kita gak butuh tim kreatif. Bukan kita gak butuh tim kreatif, maksudnya gini, posisi gue gak memungkinkan untuk hiring tim kreatif karena projectnya belum dapat anyway. Betul. Gue gak ada kemampuan untuk bayar orang untuk sesuatu project yang belum pasti juga. Betul. Gitu kan. Nah ya udah, gue akhirnya pakai AI untuk bikin satu communication strategic perusahaan yang lumayan gede lah gitu. Nah, gue bikin frameworknya kan, gue bikin scope of worknya tuh gue pengennya kayak gini, deliverablesnya gue pengennya seputar ini. Coba deh lo explore gitu. Di explore, hasil pertamanya tuh kayak anjir gue gak puas lagi. Kurang gitu. Ya. Iya, terus gue bilang nih, kalau kayak gini gue agak kurang happy deh kayaknya. Iya. Terus gue bilang kayak gini, coba lo bayangin lo jadi gue, seorang PR consultant yang bikin proposal buat menangin pitching perusahaan ini. Gitu. Gimana caranya lo bisa impress orang yang ada di ruangan meeting itu, gue bilang. Coba dong kasih yang out of the box. Gila, abis itu bro. Baru gue gak kepikiran nih. Gue gak kepikiran. Dikasih bro. Ideationnya sebenarnya gak yang aneh-aneh loh. Cuman somehow tuh kita gak kepikiran aja. Kayak tiba-tiba dikasih immersive experience apa gitu. Gue bilang anjir kenapa gak kepikiran pemantik itu kan. Pemantik itu yang kita butuhkan gitu ketika kita udah mikir segambreng, oke ini brand harus gini-gini. Nah ini dari mana ya gitu. Kecil-kecilnya itu tuh dikasih jalurnya. Karena gitu, dia mikirnya kan worldwide ya. Dia ngambil data dari seluruh internet yang dimana kita nggak mungkin kayak gitu kan. Kenapa ada big data ya? Karena otak kita nggak cukup buat nampung itu semua. Dan di podcast tadi juga gue bilang itu good investment lah gitu buat kita gitu. Toh gue juga sekarang beberapa ada yang langganan gitu. Nggak resmi, walaupun nggak resmi di Shopee, tapi ya nggak apa-apa lah gitu daripada gue pusing sendiri. Bener, setuju semalaman gitu kan, habis waktu gue
kan kita harus berpikir cerdas ya, gitu. Cerdas dalam Bener, artian bener. bukan cuman output yang dikasih, tapi gimana cara kita memaksimalkan waktu yang ada Yoi, juga gitu. bener. Jadi nggak ada yang salahnya sih gitu Pakai untuk AI. dicoba. Sesimpel gini, lo subscribe CapCut Pro itu udah AI gitu loh Iya, isinya. Itu udah suaranya AI. kebuka semua Suaranya tuh. kebuka semua. Bahkan kayak misalkan lu ngomong apa dia bisa translate itu Hmm, teks. Itu menurut gue udah AI yang lumayan beyond loh. beyond Karena banget. lu nggak perlu bikin transkrip lagi, lu nggak perlu bikin subtitle lagi Iya. satu-satu, capek. Lu tinggal ngomong dia bisa input jadi teks. Dan ternyata ini gue baru tau beberapa waktu terakhir lah gitu ya. Dan ternyata pentingnya lu pakai caption itu adalah sekarang dibacanya tuh SEO, SEM-nya tuh bukan cuma Iya, dari caption, dari hashtag, cuman dari omongan lu juga bisa omongannya juga kebaca. dibaca. As long as lu pakai subtitle gitu. Betul, betul, Itu betul. gila sih. Nah itu di Strat tuh kayak gitu kebahas-bahas juga kan, No? Ke output yang tadi yang Heeh, sampai kreatif tadi. heeh. Iya kebahas karena, kita juga ngelihat kan misalnya insight-nya, kapan sih lu, sering ngelihat konten gitu. Hmm. Misal lu tinggal di Bekasi, lu akan ngelakuin perjalanan selama sejam. Heeh. Nggak mungkin dong selama sejam itu, eee, misal lu nggak pakai headset ya, lu dengerin tuh konten sebanyak itu di Instagram atau di TikTok, dengan suara yang keras gitu. Iya, Apa nggak malu iya samping-sampingan? bener. Aku cuman tinggal lihat aja nih ngomong apa, tinggal gue Ada baca teks selesai. ya, iya Ada sih. teksnya kan, selesai Iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi itu hal-hal yang ya ya justru, yang ngebudahin juga buat buat kita kalau ada AI ya, Heeh, heeh. kita nggak perlu satu-satu nulis, Iya tapi bener. secara, kontennya itu worse karena emang Oke. kebiasaan orang tuh ya kayak gitu, ngeliat konten Mhm. tuh nggak perlu pakai suara, gue cuman butuh ngeliat gambar dan, tulisannya selesai Oke. kok Nah gitu. itu satu, iya tuh, kemudian pengaruh ke performance kan. Iya, Dan ketika orang nyari, misalkan lu ngomong, "Oke, gua, mau nge-review 3 coffee shop keren di Jakarta," tanpa ada caption-nya, tapi ada subtitle-nya, iya konten kebaca. lu akan ke-detect gitu loh. Gue Iya bilang, betul. "Gila canggih banget Mhm. sekarang." Bro, tapi lu, nyari konten atau referensi tempat sekarang di mana? TikTok lah, mana lagi, Kacau, gila, gue juga iya. lagi. TikTok is the new search engine, Bro. Kacau bener. Bini gue nanya, "Makan apa?" Bentar, bentar. Buka TikTok gue. Dulu gue masih Google, Heeh, masih Google. Tapi sekarang, justru, gue lagi coba, nge-utilize sih yang di Google-nya ya. heeh, Tapi beneran kalau butuh cepet banget, heeh, TikTok. TikTok, Pak. Oh, Wah, keluar kalau gua semua, Pak. butuh cepet, butuh nggak cepet, gua akan di TikTok. Karena apa? Dia, eee organic experience gitu loh. Maksudnya Oke, gini, orang bisa ngomong ini bagus tapi lo ngeliat tempat, oh videonya di video bagus, betul. di ini bagus. Karena kan kalau di Google mostly tulisan kan, artikel gitu. Which means butuh waktu juga buat kita Betul. baca, buat kita cerna, terus kita mesti cari lagi di image apa segala macam. Nah, tapi kalau gue sekarang the truth-nya Nah, itu gue tetap harus cari di Google gitu. Jadi sekarang review. iya review apapun itu. Jadi kadang kalau misalnya gue lagi bosen nih, nggak tahu ya teman-teman juga kayak Heeh. gitu, atau gue udah rencana kayaknya mau ke Jogja deh gitu, informasi gue di TikTok banyak banget dong gitu kan, mungkin mikirnya, "Ah ini bagus nih gue like dulu, gue like." Habis itu udah banyak banget yang gue like kan Iya, akhirnya akhirnya. ketumpuk, lu Akhirnya pusing ketumpuk gue sendiri pusing juga, sendiri. Jadi iya. biasanya gue sekarang melakukan ini, nyari di TikTok gitu Heeh. kan, oh ini, gue inget, gue langsung buka Google Maps gue. Google Maps gue, Oke. baru gue cari, oh bener nggak, sebener itu kah gitu. The truth-nya adalah di Verifikasi berarti. verifikasinya di Google, abis itu to do list-nya itu di Google bisa ngasih kayak misalnya lu bikin kayak, daerah Jogja, nanti lu Heeh. list semuanya. Jadi Itinerary-nya udah jelas. itinerary, eee, when you go the Jogja misalnya Heeh. gitu. Ya udah, gue tinggal buka Google Maps gue, udah ada ininya, gue tinggal direct Canggih nih dia langsung. orang nih, canggih Jadi nih orang jadi nih. gue nggak perlu, bentar harus nyari Google, enggak, gue udah langsung, oke itu bagus, ya udah gue tandain. Mmm, Jadi, lumayan ngebantu dan lumayan mudah buat keluarga kecil gue untuk kalau mhm, misalnya mau pergi-pergi udah, "Kamu cari deh di Google aku, oke. tunjuk aja deh, nanti tinggal klik direction selesai," gitu. Gue pernah gini, gue pernah, waktu gue dinas ke salah satu kota, let's Mhm, say Surabaya gitu mhm, ya, atasan gue gini, "Vi tolong cariin bar," gini, "gue mau minum sama bos-bos, oke, lo tolong cariin bar atau klub di Surabaya, mhm, lo list 5, lo taruh plus minusnya."
Oke, anjir. Tanpa gue pernah ke klubnya atau gue pengen ke klubnya, gue list di TikTok, Pak. Gue pertama cari dulu di TikTok. Misalkan gini, gue nyari 5 klub atau tempat dugem misalkan Ya, di Surabaya gitu. Kan dia muncul di berbagai video kan. Nah itu betul. gue cari irisannya. Oh ini yang sering muncul tuh ini. Hmm. Nah baru dari situ gue cari satu-satu. Misalkan tempat A gitu. Tempat A gue cari segala macam. Oh ini mayoritas Gen Z. Oh ini open table-nya minimum spend segini. Ininya segini. Itu gue list Pak satu-satu. Gue bilang gila TikTok ya. Setelah gue udah lihat gue baru anjir TikTok gila nih. Gue bilang Oke. nih TikTok gila. Tanpa gue pernah kesana no. Tanpa gue pernah kesana, tanpa gue berniat kesana gitu, tiba-tiba gue mau kesini, tolong di sini. Oke, coba ya. Ini gue challenge kan gue gak mungkin. Aduh gue gak tahu mas. Gue gak Iya. pernah mas. Aduh gue juga gak pengen Atau mas gitu. nanti gue tanya rekomendasi temen gue gitu. Iya kan lama lagi. kan. Ya udah saat itu gue udah gue tulis terus gue ranking. Oh dari Iya. mulai paling mahal, paling sedang, paling murah, terus ini mayoritasnya minor nih, artinya kayak 30 ke bawah, Iya. ini 30 ke atas Iya. nih gini gue bilang. Wah gila ya TikTok tuh. Gue bisa jadi bikin skripsi gue rasanya jadi TikTok nih. Gila sih. Skripsi gue tentang itu tuh, Zero Moment of Truth. Jadi ya waktu itu era dimana semua bisa langsung cari kebenarannya lah gitu, tanpa harus ada riset, tanpa harus ada kata-kata segala macam, semua bisa lu cari by Google gitu. Gila sih. Bahkan saudara gue kayak kalau ada apa-apa, kamu tahu gak ini? Tahu ini. Kok kamu tahu banyak sih? Ya sering ngulik di Google gitu kayak cari aja di Google gini atau cari di TikTok oh ya itulah gitu. Iya. Wawasannya Nah, jadi luas sih. tapi ini justru jadi challenge sih menurut gue karena kalau aja tempat-tempat yang memang secara tidak langsung dipromosikan lewat TikTok gitu dan ternyata the truth-nya adalah Zong. sebenarnya kurang aja lagi tempatnya gitu, bagus doang di sosial media. Justru malah tempat-tempat yang harusnya bagus tapi tidak mengoptimalkan itu yang Iya. bisa jadi terpendam kan gitu. Nah itu yang penting tuh untuk kayak Iya sih. pilah-pilihnya segala macam. Terus gue lagi ada satu momen atau lagi penasaran sih di momen itu dan pas banget ada saudara gue yang ceritanya dia punya kos di Bandung lumayan besar gitu. Ada rumah juga dia, tapi gue Induk tuh Semang nih berarti ya? iya, Ibu kos ya? ibu kos Oke. gitu dan kosnya udah lama tapi dia nggak muncul di Google. Walaupun tuh besar dan kalah jauh terus kayak wah ini saatnya gua harus membuktikan ilmu yang sudah gua Yoi. pelajarin gitu. AI-nya gua keluarin lah, cara-cara search engine optimization yang gua keluarin lah gitu. Jadi Karena lu bikin artikel no? enggak, gua ya geotag-nya dirapihin, terus nanti gua ada plan di mana akan meminta review dari semua anak-anak kos kampus kan untuk 4 tahun 5 tahun keluar tapi Bener. kalau ada review itu pasti akan jauh lebih percaya gitu tuh banyak review segala macam. Jadi justru gua lagi men-challenge untuk gimana ya kalau gua tuh ada di posisi yang gua tuh gak punya uang untuk mempromosikan sesuatu tapi gua tuh mau diomongin gitu. Iya, Nah dan lu itu punya produk gitu kan. dan ini ada case-nya nih, ada produknya yang ada di posisi itu gitu. Iya. Jadi gue lagi mencari formulanya sih. Jadi ya itu tadi kalau lu tanya, kalau nggak ada habisnya ya, penasaran atau ya itulah apakah yang selama ini gue advice atau kayak rekomendasikan ke orang lain tuh apa bener kalau kejadian di lu nih gue misalnya sendiri ya. atau gue nanti let's say gue punya brand itu works atau enggak gitu. Jadi itulah masa-masa ini yang ini. Jadi who knows lo nanti punya usaha, lo bisa maju karena ilmu lo, gue juga bisa maju karena ilmu gue nanti yang lagi kita pelajari. Makanya inilah momen-momen eksplorasi kita nih millennials gitu. Cuman somehow gue cukup seneng dengan titel ya atau apa ya sebutan strategic planner tuh gue suka banget loh. Gue suka banget. Masih gue tuh di bio Instagram gue strategic planner. Karena apa ya menurut gue ya ketika dijalanin pun lo juga punya peran yang cukup penting gitu ya. Walaupun ketika lo implementasi ya lo akan pusing juga gitu. Cuman gue seneng dengan seni dinamikanya strategic planner tuh gue suka gitu. Iya,
Karena kalau memang ada beberapa planner yang punya tipenya masing-masing gitu, kayak ada strategic planner yang emang orangnya data ngelotok gitu misalnya. Jadi Data semua savvy orang data ngomongnya. savvy banget, semua data dia punya. Lu menanyain ada report soal terbaru soal Gen Z nggak? Ada. Iya. Punya data konsumen behavior waktu lebaran nggak misalnya, itu biasa sih Iya, Google iya. pasti keluarin, tapi dia punya aja Eh. atau setiap presentasi ada aja gitu. Atau spesifik gitu ya. Iya. Gue minta data orang yang suka ngopi di Jakarta Selatan. Iya. Umur sekian sampai sekian. Lu punya nggak? Ada. Ada, Buset. buset. Gua bilang. Semuanya ada tuh, lengkap tuh. Arsip pengarsipan lengkap segala Iya. macam keluar semua. Ada juga tipe-tipe strat yang memang dia kreatif, kreatif strat ya lah. Jadi dia paham tentang apa yang lagi tren, dia paham tentang apa yang bisa dioptimalisasikan, dia paham peluangnya bisa jadi sesuatu yang kreatif. Oh iya, nggak kepikiran ya. Oh iya, nggak kepikiran. Walaupun itu nanti beririsan lah sama creative director ya biasanya, atau ya creative head dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya ada satu strat yang ada di kedua itu, aduh, Meledak. duar. Tinggal bikin agensi satu lagi, selesai itu orang. Iya, Jadi. itu ya mungkin ada lagi tipe-tipe Gua lain ya. Sayangnya gue nggak dua-duanya lagi. Mungkin menurut lo. Iya. Menurut lo. Menurut gue nggak dua-duanya no, karena gue somehow ya gue akan berangkat dari ideation. Ya berarti lu yang kreatif nggak sih? Nggak tahu. Karena kalau kreatif kan lebih ke outputnya ya. Nah gue tuh lebih ke kan biasanya kan dapat data dari analis kan, atau lo research sendiri lah gitu. Intinya lo udah dapet data gitu. Tapi gue bukan yang datang ngelotok yang gue akan nyari data sih, enggak. Gue akan melempar itu ke orang yang lebih ahli, which adalah data analyst gitu. Ketika gue dapat, gue baru nih kayak seru deh diginiin nih. Nah, gue baru ngelis tuh ideationnya, ini diginiin. Output kreatifnya gue belum kebayang. Output kreatifnya bakal jadi TVC yang alur ceritanya, atau lo bikin web series apa itu dilempar ke kreatif. Itu ke kreatif. Nah, cuman gue lebih seneng bikin ideation yang emang anjir kalau diginiin lucu nih. Ini kalau diginiin lucu nih gitu. Nah, makanya gue bilang gue nggak dua-duanya karena apa jangan-jangan gue in between kan juga nggak ada yang tahu kan. Makanya apa in between. Tapi penting untuk ya strat ya gitu. Untuk bisa utamanya adalah bisa menemukan masalahnya sih. Asli. Justru. Iya. Karena kadang kita nyari fakta, nyari data, tapi nggak menjawab. Bener. Menjawab masalahnya. Gue ingat kata-kata lo, ini mungkin bisa jadi closing statement yang bagus. Somehow dia bilang, strat itu kayak dokter. Lo harus ngasih obat ke pasien lo berdasarkan penyakitnya, bukan berdasarkan obat yang lo suka. Dia bilang, oh gitu ya no. Iya, jadi lu mesti troubleshoot dulu problemnya apa. Betul. Apakah lack of awareness, apakah dia kurang engagement atau apa, lu cari dulu problemnya. Betul. Baru lu kasih obatnya, jangan lu kasih obat karena nggak bu, ini kayaknya obatnya bagus deh bu, enak nih. Jadi jangan pakai asumsi. Kata-katanya Pak Ono. Luar biasa. Ya gue belajar juga ya. Tapi obat itu adalah kreatif idenya. Iya. Obat itu kreatif idenya. Ketika masalahnya jelas, clear. Iya. Ya udah berarti nih orang emang butuh treatment. Kan obat kan juga beda-beda mereknya. Misalnya ya gitu. Jadi dan cocok-cocokan gitu. Itu atau enggak gitu. So, nah, proses pencarian penyakitnya itu researchnya. Itu yang pusing Pak. Itu yang pusing. Itu yang pusing. Karena Pak. somehow kliennya juga nggak tahu penyakitnya di mana. Iya. Gitu. Itu yang mesti kita cari. Oke, mudah-mudahan ini kayaknya udah terlalu panjang. Kasihan Pak Dika nanti harus mendengarkan obrolan kita yang ya agak ngalor ngidul, cuman mudah-mudahan ada dagingnya. Iya, tapi dan semoga menginspirasi teman-teman kita bahwa strat itu tidak semenakutkan itu. Tidak semenakutkan itu. Dunia tidak memusingkan itu karena semua sudah ada AI. Iya benar. Terus kita juga ada di sini. Jadi semoga kita bisa berkolaborasi. Bisa langsung DM aja @ariflt. @ariflt kalau mau konsultasi seputar dunia strat. Ini gua hasil didikannya dan Karosa tentunya. Oke, kalau gitu gua Raffi dan gua Arif. Thank you, bye.